Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Muhtasyam dengan nomor induk mahasiswa 210 308 012 21016 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Nusantara. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Dasar-dasar Statistika yang disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Statistika Sosial. Untuk memulai, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dari pentingnya pembahasan ini. Statistika merupakan cabang ilmu yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti akademi, bisnis, kesehatan, hingga pemerintahan. Dengan menggunakan metode statistik, data yang kompleks dapat dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman tentang dasar-dasar statistika menjadi hal yang sangat fundamental, khususnya bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis terhadap berbagai fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, statistik digunakan untuk menganalisis tren penjualan dan perilaku konsumen di bidang kesehatan. Statistika membantu dalam evaluasi efektivitas pengobatan. Sedangkan dalam pemerintahan, data statistik diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dari statistika menurut para ahli. Menurut Sutrisno Hadi, statistika dalam arti sempit disebut statistik deskriptif, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan pengukuran. Sedangkan dalam arti luas disebut statistik inferensial, yaitu metode yang mencangkup pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari data. Statistik adalah angka-angka yang disusun untuk mendeskripsikan permasalahan, sedangkan statistika adalah metode ilmiah untuk mengelola data agar menghasilkan kesimpulan yang valid. Contoh statistik deskriptif adalah menyajikan data jumlah pengangguran dalam bentuk grafik batang. Sementara statistik inferensial digunakan saat kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Dalam aplikasinya, statistika memiliki 3 landasan kerja utama, yaitu statistik didasarkan pada 3 landasan utama, variasi, reduksi, dan generalisasi. Variasi muncul karena kenyataan bahwa objek yang diteliti bersifat beragam. Reduksi diperlukan untuk menyederhanakan gejala yang diteliti, dan generalisasi digunakan untuk mengambil kesimpulan yang mewakili keseluruhan populasi. Sebagai ilustrasi, seorang peneliti sosial yang ingin mengetahui tingkat kepuasan layanan publik harus menghadapi variasi pendapat masyarakat. Ia akan melakukan reduksi data dengan menyusun kategori responden, lalu mengambil generalisasi dari sampel survei terhadap keseluruhan populasi. Statistika juga memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya unik sebagai alat ilmiah, antara lain. Statistik memiliki karakteristik utama, yaitu bekerja dengan angka, mencakup data kuantitatif dan kualitatif, bersifat objektif karena menggambarkan fakta yang ada, dan bersifat universal karena dapat digunakan di berbagai disiplin ilmu. Objektivitas menjadi kunci dalam statistik karena hasil analisis harus berdasarkan data yang benar-benar ada, bukan asumsi. Misalnya, statistik pendidikan tidak boleh dimanipulasi untuk menunjukkan hasil ujian nasional lebih baik dari kenyataan yang sebenarnya. Berikutnya, kita akan membahas 2 jenis utama dalam statistik, yaitu statistika dibedakan menjadi 2 jenis utama. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, dan angka dapat dimengerti dengan mudah. Sementara itu, statistik inferensial digunakan untuk membuat prediksi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Jika kita ingin mengetahui rata-rata usia pertikahan di Indonesia,
kita menggunakan statistik deskriptif. Namun jika kita ingin memprediksi usia pernikahan di tahun-tahun mendatang berdasarkan data sebelumnya, maka kita menggunakan statistik inferensial. Statistika tidak dapat lepas dari elemen-elemen penting berikut ini. Dalam statistika, elemen dasar meliputi populasi, sampel, data, informasi, dan variabel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi. Data adalah fakta awal yang diperoleh, dan informasi adalah hasil olahan data. Variabel adalah karakteristik yang diukur dari setiap unit populasi. Sebagai contoh, jika kita meneliti tingkat stres mahasiswa, maka populasi adalah seluruh mahasiswa. Sampel yaitu mahasiswanya semester 6 di satu fakultas. Variabel adalah tingkat stresnya. Data yaitu hasil kuesioner dari responden, dan informasi hasil analisis kuesioner yang menyatakan tingkat stres rendah, sedang atau tingginya mahasiswa tersebut. Lanjut ke pembahasan tipe data yang digunakan dalam statistik. Data dalam statistik dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Data berkualitatif bersifat kategoris seperti jenis kelamin atau warna, sementara data kuantitatif bersifat numerik dan dibedakan menjadi diskrit atau hasil pencacahan dan kontinu atau hasil pengukuran, seperti jumlah mahasiswa atau berat badan. Data kuantitatif diskrit misalnya jumlah anak dalam satu keluarga, atau tidak mungkin setengah anak kan. Sedangkan data kuantitatif kontinu seperti tinggi badan bisa memiliki pecahan desimal, misalnya 165,3 cm. Terdapat 4 skala pengukuran yang penting dalam statistik. 4 skala pengukuran data dalam statistik adalah nominal atau kategori, ordinal atau peringkat, interval atau jarak antar kategori tetap, dan rasio atau memiliki nol absolut. Setiap skala memiliki metode analisis yang berbeda dari statistik non-parametrik hingga statistik parametrik. Skala nominal digunakan ketika kita hanya ingin mengklasifikasikan objek seperti jenis pekerjaan. Skala ordinal digunakan untuk mengurutkan data seperti tingkat kepuasan. Skala interval seperti suhu memiliki jarak tetap tapi tidak punya nol mutlak. Skala rasio seperti pendapatan bulanan memungkinkan operasi matematika penuh. Fungsi utama statistik secara umum adalah statistik berfungsi untuk menggambarkan data atau mendeskripsikan data, membuat ramalan melalui regresi, mengetahui hubungan antar data melalui korelasi, serta melakukan perbandingan antar kelompok data atau komparasi. Statistik juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis informasi. Sebagai contoh fungsi regresi, perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak produk yang akan terjual bulan depan berdasarkan tren penjualan sebelumnya. Dalam fungsi korelasi, kita dapat mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Bagian kesimpulan, saya akan sampaikan dalam beberapa poin, ya, terpisah sesuai struktur slide. Statistika memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia akademik, bisnis, kesehatan, maupun pemerintahan. Dengan memahami dasar-dasar statistika, seseorang dapat mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara lebih akurat dan objektif. Hal ini memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan berbasis data, yang kini sangat dibutuhkan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian ilmiah maupun kebutuhan praktis sehari-hari. Jenis-jenis statistika seperti statistik deskriptif dan inferensial memberikan alat dan metode yang efektif untuk memahami pola dan tren dalam kumpulan data. Statistik deskriptif membantu dalam menyajikan data agar mudah dimengerti, sedangkan statistik inferensial memungkinkan kita menarik kesimpulan
dari sampel ke populasi secara ilmiah. Selain itu, pemahaman terhadap elemen dasar statistika seperti populasi, sampel, data, informasi, dan variabel menjadi fondasi utama dalam penerapan statistik. Pemahaman ini diperkuat dengan pengenalan terhadap tipe data atau kualitatif dan kuantitatif, serta skala pengukuran data atau nominal, ordinal, interval, atau rasio, yang semuanya berperan penting dalam proses analisis data. Dengan menguasai konsep dasar ini, seseorang tidak hanya akan mampu mengelola data dengan lebih baik, tetapi juga dapat berpikir kritis, menghindari kesalahan interpretasi, serta mengambil keputusan secara logis dan berdasarkan bukti yang kuat. Mungkin saya akan akhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian dosen, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, bisa silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan, saya siap menjawab semampu saya. Silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa mengkontak ke WA saya dengan nomor 0895 70314108 atau bisa melalui direct messenger ke akun Instagram @mlutpm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.